Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafir Degana dengan NIM M1B 021084. Ini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan rangkaian modul KIT pada percobaan 4, yaitu mesin arus DC pada praktikum dasar teknik tenaga listrik. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang kita gunakan pada praktikum kemarin. Yang pertama itu ada para untuk menghubungkan alat-alat yang kita gunakan. Kemudian ada PLN atau supply 3 fase. Dimana AC supply 3 fase ini sebagai sumber tegangan utama atau sumber tegangan AC pada square cage. Nah, kemudian di sini L123 akan ke square cage. Sedangkan untuk netralnya ini dia dihubungkan secara bintang, yaitu untuk menghemat kabel. Kemudian di sini ada namanya taco. Taco ini yaitu yang digunakan sebagai penghubung antara square cage dan support mesin. Selain sebagai penghubung, di sini dia juga digunakan sebagai ukur kecepatan putar atau RPM, di mana sebagai pengukurnya itu kontrol unit untuk mengetahui kecepatan pada tajo ini. Kemudian ada sound mode mesin. Di sini dia akan terhubung dengan DC supply, di mana DC supply ini sebelumnya dia adalah tegangan AC, di mana dia akan disearahkan dulu melewati dioda untuk disearahkan sehingga menjadi keluaran DC. Kemudian di sini ada tegangan medan pada digunakan untuk mengukur pada tegangan medan yang ada pada DC supply ini. Dan diukur juga arus medannya. Kemudian tegangan jangkar sama arus jangkar. Di sini karena kita melakukan generator DC yang menguat keluar beban, maka di sini kita menggunakan beban resistif atau load. Nah, kemudian hasil yang saya dapatkan yaitu saya beban yang kita gunakan yaitu ada 5. Dimana yang pertama itu ada beban 200 ohm, 400, 600, 800, dan 1000 ohm. Dimana tegangan jangkar kita dapatkan itu semakin meningkat. Dimana nilai tegangan jangkarnya yaitu 53, 55, 61, 62, dan 64 volt. Sedangkan untuk arus medannya itu dia semakin menurun seiring meningkatnya beban, karena dia beban kebalik dengan beban. Semakin besar beban yang diberikan, maka arus juga semakin kecil, di mana arus yang mengalir itu yaitu 0,22, 0,17, 0,15, 0,12, dan 0,10. Untuk arus medan sendiri itu dia konstan di angka 0,12 dan kecepatan putarnya itu konstan di angka 1700. Di sini fungsi dari tegangan jangkar ini yaitu semakin menaik untuk menstabilkan atau untuk biar kecepatan putar dari untuk menstabilkan atau untuk memberikan nilai yang konstan pada kecepatan putar sehingga semakin ditambahkan nilai tegangan jangkarnya. Kemudian yang lanjut, modul KIT generator DC penguat luar tanpa beban. Di sini pada modul KIT ini dia sama dengan modul KIT yang berbeban, cuma bedanya itu dia tanpa menggunakan beban resisting. Alur dari rangkaian ini dia sama persis dengan yang ada pada modul KIT generator DC penguat luar beban. Dan dia ada AC supply, square kick motor, tajuk, support mesin, DC supply,
kemudian ada tegangan jangkar, mengukur tegangan jangkar, arus medan, kontrol unit, dan ukur tegangan. Nah, di mana pembedanya ini dia tidak ada beban resisten kita gunakan. Dan juga di sini dia ada pengukur tegangan sumber AC supply ini. Dia mengukur AC supply tegangannya. Nah, kemudian tegangan, kemudian masuk ke kecepatan putarnya juga. Kemudian ada mesin DC supply. Di sini saya mendapatkan hasil yaitu tegangan medannya yaitu semakin meningkat dia di angka 20, 40, 60, 85 dan 110 volt. Sedangkan untuk arus medannya sendiri yang saya dapatkan yaitu semakin meningkat yaitu 0,1, 0,09, 0,14, 0,19 dan 0,23. Nah, semakin meningkat bebannya, semakin meningkat arusnya. Sedangkan untuk tegangan jangkar di sini dia semakin meningkat seiring arus juga meningkat karena sesuai dengan persamaan yaitu persamaan arus V sama dengan I kali R. Mana semakin besar arus yang diberikan maka semakin besar juga hasil tegangan. Sini mendapatkan hasil 70, 110, 130, 145 dan 150. Kemudian sedangkan kecepatan putarnya itu dia semakin menurun karena adanya tegangan medan. Nah, medan magnet semakin besar, tegangan yang diberikan maka kecepatan putarnya itu kan semakin kecil torus medannya. Nah, jadi ada medan magnetnya itu jika medan magnetnya semakin besar maka kecepatan putarnya kan juga akan semakin berat sehingga menghasilkan kecepatan putarnya itu dia semakin menurun. Oke, lanjut. Lanjut ke modul KYT motor DC pemuat luar tanpa torsi beban. Muat DC tanpa beban ini dia tanpa menggunakan mesin square cage motor. Nah, jadi dia di sini ada dua DC supply. Nah, di sini dia merupakan dua DC supply. Kemudian ada tacho, di mana tacho ini sebagai menghubung atau mengukur kecepatan putarnya. Kemudian ada software mesin, DC supply 2. Kemudian ada alat tegangan jangkar. Kemudian alat ukur arus medan. Kemudian kontrol unit. Nah, arus medan ini dirangkai secara seri karena eh, syarat untuk mengukur arus itu dia harus dirangkai secara seri. Kemudian sedangkan tegangan itu dia dirangkai paralel. Kemudian ada arus jangkar sama tegangan. Nah, di mana hasil yang saya dapatkan yaitu dengan tegangan jangkar yang saya dapatkan pada motor DC pengolah tanpa torsi beban ini yaitu di angka ada dua di fit di tegangan ada dua tabel atau dua hasil yang saya dapat, dua hasil percobaan yaitu yang pertama ada untuk tegangan medan tetap dan tegangan jangkarnya berubah. Sedangkan yang kedua itu tegangan jangkarnya tetap dan tegangan medannya tegangan jangkarnya tetap dan tegangan medannya berubah. Untuk tabel yang pertama saya mendapatkan hasil dari tegangan jangkar yaitu yang berubah semakin meningkat yaitu di angka 70, 80, 90, 100 dan 110. Dan untuk arus medannya itu mendapatkan semakin meningkat juga itu 0,20, 0,21, 0,22, 0,24 dan 0,26. Sedangkan di sini dia tegangan medannya dia diatur konstan yaitu di angka 50 dan untuk arus medannya dia tetap konstan juga karena tegangan medannya dia diatur konstan itu di angka 0,029. Nah, untuk kecepatan putarnya juga dia semakin menurun seiring bertambahnya
dari tegangan jangkar sama arus medannya, arus jangkarnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu di tegangan jangkarnya tetap konstan, kan untuk arus jangkarnya dia semakin menurun dan juga tegangan medannya yaitu dia semakin meningkat dan arus medannya dia juga semakin meningkat. Di sini mendapatkan hasil tegangan medan yang konstan yaitu tegangan jangkar yang konstan yaitu di angka 90 volt, kemudian arus jangkarnya semakin menurun yaitu 0,17, 0,15, 0,13, 0,12 dan yang terakhir 0,09. Tegangan medannya dia semakin meningkat yaitu di angka 40, 50, 60, 70 dan 80 sehingga menghasilkan arus medan juga semakin meningkat yaitu dari 0,061 sampai 0,126. Nah, kecepatan putarnya juga dia semakin menurun sama seperti tabel yang pertama, semakin menurun yaitu di angka 1800 sampai dengan 1400. Kemudian yang terakhir itu ada motor DC penguat luar beban torsi. Nah, bedanya itu di sini kita menggunakan torsi beban. Torsi bebannya itu magnet brake. Nah, magnet brake ini digunakan untuk memberikan beban torsi atau torsi beban pada rangkaian ini. Dan ada DC supply, berantaco, software mesin, DC supply, kemudian tegangan jangkar, alat ukur arus medan, kontrol unit, arus jangkar, dan tegangan. Nah, jadi di sini sonar mesin ini juga dihubungkan ke kontrol unit. Nah, dia menghubungkan kontrol unit sama taco juga dihubungkan ke kontrol unit. Nah, sama juga magnet brake ini dicolokkan ke kontrol unit juga. Nah, taco ini kan digunakan sebagai penghubung antara sonar mesin sama magnet brake ini. Selain sebagai penghubung juga sebagai mengukur kecepatan putar yang terjadi pada rangkaian ini. Di mana hasil yang saya dapatkan yaitu dengan torsi beban yang semakin meningkat, yaitu dari angka 1,0 sampai dengan 2,0. Di sini saya mendapatkan kecepatan putar yang semakin menurun karena semakin bertambahnya beban, maka kecepatan putar yang dihasilkan itu juga akan semakin menurun. Nah, artinya semakin besar beban, maka kecepatan putarnya dia akan semakin kecil atau berbanding terbalik. Semakin meningkat beban, kecepatan putar akan semakin menurun. Sedangkan untuk arus medan ini dia tetap konstan yaitu di angka 0,13. Sedangkan untuk arus jangkarnya yaitu dia semakin meningkat seiring beban torsi yang semakin meningkat yaitu di angka 0,50, 0,53, 0,61, 0,70 dan 0,71 dan yang terakhir 0,79. Artinya di sini eh, dia berbanding terbalik antara torsi beban terhadap kecepatan putar serta berbanding lurus antara torsi beban terhadap arus jangkarnya. Sedangkan untuk arus medannya dia tetap konstan di angka 0,13. Nah, itu adalah hasil dari pengamatan yang saya dapatkan. Itu mungkin jika ada eh, kesalahan dalam menyebutkan angka atau kesalahan pengukuran, mungkin di sini ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama kurang teliti dari pengukur, kemudian alat yang kita gunakan, karena alat yang kita gunakan itu sudah lumayan tua, jadi hasil pengukurannya itu eh, kurang presisi, jadinya terdapat beberapa persen error dari hasil pengukuran serta dari hasil pengukuran terhadap hasil perhitungan. Jadi sekian video yang bisa saya buat.
Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada asisten Muhammad Izul Islam sebagai asisten saya pada percobaan ini, yaitu percobaan 4 mesin arus searah DC. Sekian dan terima kasih. Saya Nasri Hanan dari kelompok 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.